Sesudah dia dihisap sedemikian rupa, selesai hisapnya, Allah menanyakan kepada orang itu, "Wahai fulan, apakah kamu ada hak pada orang lain? Apakah kamu pernah dizalim oleh orang lain? Katakan siapa yang menzalim kamu." Nah, di situ kita akan mengatakan satu persatu orang yang pernah menzalim kita, walaupun itu anak kita sendiri. Ujarna anak, ulun ini anak pian bah. Al-Quran menyatakan pala ansab, tidak ada lagi keturunan pada hari itu. Nah, kada tahu anak, kada tahu bini, yang penting seorang selamat. Para muhibbin rahimakumullah, Allah menyeru kepada penduduk mahsyar, "Wahai mahsyar, penduduk mahsyar, aku sedang menghisap fulan bin fulan. Sekarang siapa ada yang merasa dia zalimi, hendaklah datang kemari." Datang saya kong, "Ya Allah, ini pernah menzalim aku, ini pernah menggibah aku, ini pernah mengadu domba aku, ini pernah mengambil hartaku." Datangan pulang orang begitu. Sampai-sampai ada orang yang datang ke sana, "Ya Allah, ini fulan ada hak lawan ulun." Ujar kita, "Siapa? Ada kenal itu ya Allah." Ujar si fulan tadi, "Ya Allah, dia pernah melihat ulun berbuat munkar, tapi dia tidak menegur ulun." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qawiyyil matin, al-mun'imi 'alal mu'minina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sesudah dia dihisap sedemikian rupa, selesai hisapnya, Allah menanyakan kepada orang itu, "Wahai fulan, apakah kamu ada hak pada orang lain? Apakah kamu pernah dizalim oleh orang lain? Katakan siapa yang menzalim kamu." Nah, di situ kita akan mengatakan satu persatu orang yang pernah menzalim kita, walaupun itu anak kita sendiri. Nah, di situ kita menyambati, si anu pernah berhutang lawan ulun kada bayar, si anu pernah membunguli ulun, si anu pernah menipu ulun, si anu pernah menjuali ulun barang palsu, si anu macam-macam, si anu pernah menggibah ulun, si anu pernah menzalim ulun. Nah, dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pernah menzalim si yang ditanya tadi. Dipanggil. Sampai anak kita pun dipanggil. Ini anak, ya Allah, dia pernah mengambil uang saya. Ujarna anak, ulun ini anak pian bah. Al-Quran menyatakan pala ansab, tidak ada lagi keturunan pada hari itu. Nah, kada tahu anak, kada tahu bini, yang penting seorang selamat. Para muhibbin rahimakumullah, sesudah selesai itu Allah menyeru kepada penduduk mahsyar, "Wahai mahsyar, penduduk mahsyar, aku sedang menghisap fulan bin fulan. Sekarang siapa ada yang merasa dia zalimi, hendaklah datang kemari." Nah, datang saya kong, "Ya Allah, ini pernah menzalim aku, ini pernah menggibah aku, ini pernah mengadu domba aku, ini pernah mengambil hartaku." Datangan pulang orang bejurut. Nah, datangan. Sampai-sampai ada orang yang datang ke sana, "Ya Allah, ini fulan ada hak lawan ulun." Ujar kita, "Siapa? Ada kenal itu ya Allah." Ujar si fulan tadi, "Ya Allah, dia pernah melihat ulun berbuat munkar, tapi dia tidak menegur ulun."
Ulun berbuat munkar, dia membiarkan ulun berbuat munkar. Akhirnya ulun jadi berdosa karena dia kadang menegur. Masuk juga itu. Makanya kalau kita melihat suatu kemunkaran, sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita melihat, kalau kita kada sanggup menegur, ya kasih tinggalkan. Jangan begana melihati. Nah, bila kita melihati, kita akan disiritnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berbuat munkar ini bini seorang, anak seorang, maginnya. Ini nang orang nang kada kita kenal. Melihat orang menyaung hayam, patuh dan orangnya umpat dia melihat. Di hari kiamat datang dia menagih karena kita kada menagur inya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi li ahadin ay yadkhulal jannah wa wahidun min ahlin nar yatlubuhu bimazlimah ila akhir. Tidak pantas seseorang masuk surga sedangkan ada orang ahli neraka yang punya kezaliman kepada dia. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang bujur-bujur bersih daripada kezaliman-kezaliman. Makanya makin banyak kita masalah, makin lambat urusannya. Makin banyak yang kita kuasai daripada dunia ini, makin berat urusannya. Abdurrahman bin Auf, sahabat 10 Rasulullah yang dijamin masuk surga, dia terlambat daripada yang lainnya selama 500 tahun. Kenapa? Karena dia paling banyak mempunyai harta. Tentulah apa hitungannya. Abdurrahman bin Auf padahal sudah dijamin masuk surga, dikatakan masuk surga, terdudi daripada sahabat-sahabat 10 yang lainnya 500 tahun karena banyaknya urusan waktu hisab itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, man kanat indahu mazlimatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu qabla ayyakuna dinarun wala dirham. Siapa-siapa yang ada merasa menzalim saudaranya, baik itu pribadi atau yang lainnya, hendaklah dia minta halal sebelum datang hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Artinya, kalaukah ini caranya, kita hendaknya sebelum meninggalkan dunia, kita mesti minta halal dahulu kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Kita kembalikan dulu harta-harta orang yang pernah kita ambil dengan jalan yang tidak benar. Kita selesaikan urusan-urusan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mati dalam keadaan bersih daripada sangkut paut dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah di akhirat, kada ada lagi istilah maaf-maafan, semuaan untuk mencari kepentingan seorang. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ghazali mengatakan seseorang itu wajib mengingat-ingat dirinya. Satu, tentang harta. Ini hartanya aku di mana bulihi dulu nih. Sapida ini duitnya semalam menjual banih mengatam bahkan apa-apaan itu. Nang ini sepeda motor di mana bulihi duitnya. Nah, kita wajib mengingat-ingat itu. Sehingga apa, kalau ada yang kita ragu-ragu tentang kehalalannya atau kita ada merasa merugikan orang lain, kita ganti dan kita minta halal kepadanya. Itu termasuk bagian daripada syarat tobatnya seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, hidayah dan petunjuk untuk selalu berada di jalan yang lurus. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.